Hari ini saya hadir istimewa berbincang-bincang dari hati ke hati dengan sahabat saya Daniel Mananta. Dan bersama kita sediakan waktu untuk Tuhan boleh menempati ruang perbincangan ini. Dan dari hati ke hati saya Daniel Mananta ingin menjadi saksi kemuliaan Tuhan atas peristiwa yang terjadi, memaknai Natal yang indah dan berdamai dengan diri sendiri serta menjadi terang sekecil apapun sinarnya. Seseorang pasti berproses dan kita tidak boleh protes pada proses. Ya. Karena setiap proses itu Tuhan punya kehendak di dalamnya. Dan ketika Tuhan berkehendak, yang mustahil sekalipun akan terjadi. Sakit hati bagi Daniel apa? Bener ya, yang tadi Bunda bilang kalau misalnya ya orang-orang mungkin melihatnya saya seorang presenter, ya, tapi kan terkenal sisi-sisi lainnya ya, seperti itu. Kalau misalnya soal sakit hati, wah banyak banget sih pasti Bunda ya. Kayak mungkin yang namanya orang tuh kalau misalnya disakitin secara fisik, kita bisa ngelihat bekas lukanya. Orang ngelihat kayak sebuah luka di kulit misalnya atau dimanapun, ketika itu masih luka dan belum diobatin dan dia udah mulai bernanah karena nggak diobatin, orang masih bisa ngelihat. Betul. Tapi masalahnya kalau misalnya itu terjadi di hati kita, kita sendiri pun juga nggak bisa ngelihat. Walaupun dia sampai bernanah dan mulai toksik dan mulai beracun untuk diri kita sendiri, orang itu benar-benar sampai nggak bisa ngelihat. Malah kadang-kadang kalau misalnya kita beli obat ke mana, misalnya kita ke dokter, kita dikasih obat dan obatnya itu kita terapkan di luka kita, di fisik, itu kayak normal-normal aja. Tapi ketika seseorang ada kesakitan hati atau kepahitan hati, ketika mereka ke dokternya, which is seorang psikiater, langsung dibilangnya gila. Dan habis itu sakit jiwa. Sakit jiwa. Betul. Ketika dikasih obat, itu obat buat apa? Obat penenang. Wah, penenang. ini kayaknya ada, atau obat untuk mental. Wah, ini sih sakit jiwa sih. Jadi, menurut saya, ini yang tadi Bunda bilang ya, soal kita ngomongin dari hati ke hati, karena hati ini mungkin sesuatu yang jarang banget dibahas sama orang, karena nggak kelihatan. Dan orang-orang yang pinter, mereka mikirnya kayak, ngapain sih ngomongin hati? Ya kan? Betul. Jadi, ini saya pengen bilang dulu nih ke semua yang lagi nonton, ini sebuah kehormatan banget buat saya ada di sini sekarang ini, bisa ngobrol sama seorang Bunda Ana Avanti juga, dan ini sebuah kebanggaan ya. Maksudnya bener kata Bunda tadi, segala perjalanan kita sampai akhirnya kita ya kan, ini bukan kebetulan banget, ini kayak udah ditata sama Tuhan. Kayak puzzle. Gitu. Betul banget. Kalau ngomongin soal sakit hati, mungkin yang paling signifikan kesakitan hati atau kepahitan hati justru gara-gara keluarga kali ya. Keluarga misalnya waktu kecil bagaimana saya sebenarnya sih nggak gimana banget, nggak kayak wah kayaknya gimana gitu keluarga menyakitin, enggak juga, tapi maksudnya mungkin lebih ada cerita masa lalu yang menyakitkan yang nggak bisa hilang begitu mungkin? Yang sampai hari ini saya masih proses pastinya kan. Jadi keluarga di mana keluarga saya itu mungkin dari saya sendiri itu mempunyai sebuah kebodohan di mana saya mempunyai sebuah ekspektasi terhadap keluarga yang ideal tuh sebenarnya harusnya seperti apa? Kayak kan? Di TV-TV, sinetron, di film-film Hollywood, seorang ayahnya selalu memeluk anaknya, bilang I love you, kayak gitu. Yang sampai hari ini saya nggak pernah dapetin, ya kan? Tapi kan itu kan kebodohan saya aja mempunyai ekspektasi tersebut gitu. Padahal ayah saya udah jelas banget dia mungkin akan mati demi saya, tapi biarpun dia nggak perlu bilang I love you. Tapi malah jadi ada sakit hati sendiri karena saya terjatuh dalam yang namanya comparison trap, atau membandingkan Daniel, si anak peluit ini, membandingkan diri saya dengan si anak dari Hollywood yang ada di film itu ya, kesannya kayak hidup dia sempurna banget, kalau misalnya ayahnya itu selalu meluk dia, misalnya kayak gitu. Atau mungkin sakit hati ketika saya nge-compare bagaimana cara ibu saya nge-treat saya dengan
again, ibu yang ada di Hollywood nge-train anaknya, iya. ya kan? Kamu nggak bisa kayak gitu. Betul. Aku kepengennya kayak gini, tapi kamu kok jadinya kayak gini. Betul. Tapi ternyata ibu saya itu bisa memberikan saya sebuah nilai-nilai kedisiplinan yang sampai hari ini saya masih terapin banget dan menjadikan saya seseorang yang mungkin mempunyai kesuksesan dalam bidang saya gitu ya, karena kedisiplinan hidup saya yang diterapkan secara tidak sadar oleh ibu saya. Kayak gitu misalnya. Jadi sampai akhirnya saya bisa berdamai dengan hal-hal tersebut, atau mungkin bisa dibilang kayak gini ya, mungkin ketika saya berhasil memaafkan diri saya sendiri, saya mulai bisa memaafkan. Kenapa saya bilang memaafkan diri saya sendiri? Karena seperti tadi saya bilang, ini semua sakit hati ini terjadi karena kebodohan saya sendiri, sehingga akhirnya saya memaafkan diri saya yang bodoh. Dan dari situ, ketika saya berhasil memaafkan diri saya yang bodoh ini, saya akhirnya bisa make peace, bisa berdamai dengan diri saya, sehingga sakit hati saya itu akhirnya terobati, gitu. Jadi baru tuh akhirnya saya ngelihat, wow, ternyata luka saya itu belum diobatin secara benar loh. Jadi untungnya saya nggak perlu ya harus ngambil obat atau ketemu psikolog atau psikiater gitu. Tapi saya baru sadar ini ada luka yang belum saya obatin dan harus saya obatin. Rasanya perih, udah pasti nggak enak, rasanya benar-benar tidak nyaman. Tapi ketika saya bisa berhasil berdamai dengan hal tersebut, saya menjadi sembuh, kayak gitu. Dan kesembuhan itu yang bisa membawa saya mempunyai perasaan damai yang saya punya sekarang ini gitu. Daniel, itu ada rangkuman namanya ruang masa kecil. Jadi ruang masa kecil itu adalah ruangan yang sangat sensitif, yang sangat mempengaruhi kehidupan kita sampai nanti kita besar. Nah, ruang sensitif itu setiap orang punya. Hanya terkadang ya beda persepsinya gitu. Mungkin Daniel itu pinter banget. Ketika kejadian demi kejadian itu di logika, maka kejadian itu akan ditemukan ceritanya. Nah, untuk orang-orang tertentu yang jarang melogika, dia tidak menemukan apa-apa, tetapi dia tahu bahwa itu salah. Contohnya saya. Sekarang kembali ke saya. Jelas, saya dibesarkan dari sebuah keluarga yang tidak harmonis. Sangat jelas. Waktu saya mengalami kegagalan dalam rumah tangga, yang saya pegang saat itu adalah menyalahkan semua orang. Ketika saya melihat logika saya jalan, saya muncul keberanian. Saya harus sudahi ini, apapun yang terjadi. Usia 20 tahun. Akhirnya saya belajar berpikir bahwa semua yang Tuhan izinkan itu pasti baik adanya. Ini yang saya ceritakan kepada Daniel dan kemudian juga didengar oleh yang mendengarkan kisah ini ada Tuhan di tengah kita. Dan saya memulai hidup yang baru, benar-benar baru. Setelah saya bisa mengampuni itu bukan masalah pilihan, mengampuni itu masalah keputusan. Betul. Dan kemudian saya merasa sampai saat ini bapaknya putri saya itu hidup bersama dengan kami. Wow. Karena kasih itu tanpa syarat, Daniel. Kamu berdoa setiap hari, mau kamu berapa kali Bapa kami Salam Maria, berapa kali pun itu kamu ucapkan, tapi kalau kamu tuh nggak bisa mengampuni, memaafkan itu tidak selalu bisa menerima kembali. Sampai hari ini saya ucapkan itu. Dan itu yang saya ngerasa ya, kalau itu kan salah satu buah dari Roh Kudus ya. Buah dari Roh Kudus. Ya kan, pengendalian diri sama kebaikan, kindness. Jadi itu yang orang-orang mungkin di mata dunia itu melihat kok bisa ya. Kan? Kadang-kadang orang mikirnya buah Roh Kudus kan ada 9. Itu kan kedamaian, kasih, sukacita, kesabaran, kebaikan, gentleness, keramahan, dan kesetiaan, iman sama pengendalian diri. Nah, si 9 itu orang-orang mikir, wah, gue bisa ngedapetin semua itu dengan semakin dekat sama Tuhan, semakin gue baca Injil, semakin gue rajin ke gereja, semakin gue ini, akhirnya gue bakal dapet tuh buah. Tapi sebenarnya itu artinya
buah dari kehebatan lu, bukan buah Roh Kudus. Betul. Karena buah Roh Kudus itu adalah hadiah yang diberikan kepada Roh Kudus atas dasar hubungan kita dengan Roh Kudus. Saking intimnya. Betul. Nah, sehingga yang Bunda lakukan sekarang ini, orang di dunia ini bakal bilang, ini nggak mungkin banget. Di mata dunia ngelihat, nggak mungkin banget orang bisa menerima mantan suaminya balik gitu ya, dan habis itu tinggal bareng juga. Itu dalam artian begini, bersama-sama kami rawat. Ya gitu, kami rawat bersama-sama, bukan tinggal bareng tapi kami rawat bersama-sama dengan segala kelebihan dan kekurangannya manusiawi. Hidup itu adalah waktu yang akan datang dan pergi. Boleh datang, boleh pergi. Gitu. Tuhan menuntut seseorang harus bisa menerima itu. Ada yang datang, ada yang pergi. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. 12 tahun. 12 tahun pendek. Buat saya, 20 tahun di Jakarta saya juga bukan waktu yang pendek. Tapi sekarang ya, di butik saya itu, saya nunggu tamu satu aja itu penantian panjang. Dan proses itu tuh berjalan terus gitu. Sampai pada akhirnya sekarang ini adalah masa di mana saya hampir tidak pernah menyentuh baju. Kemudian tapi Tuhan memberikan pekerjaan lain, ya, yang hasilnya kalau dihitung itu sama sebenarnya. Jadi justru sekarang itu di saat pandemi ini puncak karir saya, di mana dulu saya kalau dapat brand ambassador atau bentuk hampir sama seperti itu, paling-paling setahun 1 atau 2. Sekarang mungkin seminggu bisa 2 sampai 3 sampai 5 kayaknya. Dan itu saya imani. Kok hidup saya jadi ganti ya? Tuhan bilang, anak Avanti, satu babak kehidupanmu sudah selesai. Tetapi hidup itu memang seperti bermain kartu. Ketika kartumu bagus, kamu belum tentu menang. Ketika kartuku jelek, aku juga belum tentu kalah. Tapi kalau kartumu bagus, kamu mainnya ceroboh, kamu kalah. Tapi kartuku jelek, cuman aku hati-hati, strateginya tepat, cara mainnya benar, aku bisa menang. Nah, kadang-kadang aku tetap berpikir bahwa profesiku ini seorang fashion designer, tetapi sekarang itu sudah ada peralihan orang. Gitu. Ada orang-orang yang mungkin secara energi dan lain-lain itu emang aku harus akui mereka lebih baik daripada aku, dan aku sekarang sedang dialihkan oleh Tuhan untuk menempati sebuah ladang baru. Betul. Dan aku bercocok tanam di dalamnya. Bun, tadi pas lagi Bunda bercerita gitu ya, saya jadi kepikiran yang namanya juga dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Dari hati saya mendadak kepikiran Nabi Musa. Ketika, Bunda sendiri juga sempat ini ya sama Musa ya, Musa desainer tapi. Oh, itu kan Musa yang bawa saya ke Jakarta. Betul. Dia adalah guru hidup saya. Nah, sekarang nih saya ngomongin Musa di Injil ya, bukan Musa desainer gitu. Jadi Nabi Musa itu selama 40 tahun pertama hidupnya, dia besar di Mesir sebagai seorang pangeran raja. Sampai akhirnya dia ngebunuh seorang Mesir dan dia kabur karena dia takut. Dia mulailah berkeluarga dan lain-lain di padang gurun ya kalau nggak salah, sebagai seorang gembala. Itu juga 40 tahun tuh. Sampai akhirnya Tuhan menampakkan diri Tuhan di semak belukar yang terbakar gitu ya kalau nggak salah ya. Dan habis itu Tuhan berbicara melalui si semak tersebut. Saya bilangnya burning bush gitu kan. Nah, habis itu Musa disuruh balik lagi untuk ngebebasin umat-umat Tuhan gitu ya, saat itu menjadi budak di Mesir. Tadi saya ngerasa ketika Bunda lagi bercerita, Tuhan lagi mempersiapkan Bunda di satu tempat ketika di ladang. Ketika Musa disuruh balik lagi ke Mesir, kayak gitu. Saya juga nggak tahu itu artinya apa, tapi maksudnya
emang kita kalau misalnya mikir Musa, kita mikir dia sebagai gembala. Enggak, itu bukan identitas dia. Identitas dia adalah pembebas. Ya, jadi Bunda tuh kayak selama ini sebagai fashion designer, mungkin itu kayak Musa sebagai gembala saat itu. Memang ada satu musim di mana dia adalah gembala, yang gembalain domba dan lain-lain gitu untuk mertuanya dia namanya Jethro. Nah, tapi ketika sekarang ini Bunda udah bukan lagi jadi gembala atau Bunda bukan lagi jadi designer, fashion designer. Sekarang Bunda lagi disiapkan Tuhan untuk membebaskan anak-anak Tuhan yang lagi disayangin banget sama Tuhan, dan Bunda adalah pembebasnya untuk itu. Sama seperti Musa ketika membebaskan umat Israel dari bangsa Mesir dari perbudakan. Jadi apakah nanti bakal lebih purposeful, akan lebih meaningful? Yes, banget. Bakal lebih meaningful lagi. Ini sesuatu yang mungkin Bunda sendiri nggak akan ngira kalau, kok gue bisa ada di sini sekarang? Tiba-tiba bisa. Emang nggak mudah, karena akan ada satu saat di mana Bunda mungkin akan tersudut, dan disitulah Bunda akan melihat mukjizat Tuhan sampai bisa ngebelah lautan merah. Ya kan? Kayak gitu sih. Jadi bakal banyak orang, mungkin bukan cuma segelintir orang. Mungkin sekarang ini sebagai desainer, Bunda bisa ngobrol atau mungkin impact-nya ke ratusan, mungkin ribuan ya. Maksudnya dari 600 orang karyawan misalnya kayak gitu, atau mungkin ribuan orang-orang yang selama ini Bunda layani. Tapi sekarang ini kita ngomongin jutaan orang. Gitu, jutaan orang yang nanti hatinya akan terbebaskan dari perbudakan yang selama ini mereka ngerasa mereka dikurung, dikunci, dirantai. Tapi karena Bunda mungkin melalui acara YouTube ini, mungkin apapun itu yang manusia sendiri nggak akan pernah mikir, itu akan terbebaskan dari perbudakan bangsa Mesir kalau misalnya di Musa gitu. Aku mikir begini ya, ada satu pemikiranku yang begini. Ketika saya merasa betul-betul tidak memahami rencana Tuhan, semakin nggak paham, saya mengandalkan kekuatan yang ngasih pemahaman toh. Betul. Gitu, ya kan? Yang ngasih pemahaman gitu. Kalau dipikir secara rasional itu itu enggak mungkin. Maka saya selalu ngomong dengan anak-anak ya, saya kasih tahu ke mereka ya, satu, YouTube bukan penghasilan bagi saya. Saya tidak mencari uang dari YouTube. Saya sudah diberikan oleh Tuhan, dicukupkan. Tapi yang harus diperbaharui dari saya adalah rasa sekarang bisa menerima bahwa aku itu sekarang itu orang tauku itu, taunya orang lain adalah Anna Avanti itu desainer yang legendaris. Nggak turun ya, nggak naik. Ya di sini tercatat 12 tahun Daniel Mananta. Cukup. Anna Avanti 30 tahun berkarya. Sekarang masuk 31 tahun. November. Wow. Tanda-tanda itu semua ceritanya tuh cerita bagus. Saya merasa bahwa kehidupan itu jatahnya tuh sudah ada masing-masing. Setuju. Tapi ketika kita menerima atau tidak bahasa kejujuran. Ana, kamu terima enggak keadaan ini tuh bukan berjalannya sekarang, kira-kira turun 3 tahun yang lalu loh. Bukan sekarang. Dan 3 tahun itu menyadarkan pada saya bahwa saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Sebuah tadinya itu padang gurun sebenarnya. Padang gurun. Tuhan sedang menanam benih kecil-kecil tuh. Gitu. Begitu sudah bertunas, Tuhan panggil saya, sini. Kamu bercocok tanam di sini. Dan sesuatu yang terjadi, tiba-tiba saya memiliki sebuah pekerjaan yang menjual kebaikan. Dan kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Wis, aku kok bisa jadi kayak gini ya? Wow. Jadi sekarang ini Natal ini ya ini. Natal ini lahir kembali dalam wujud yang baru. Aku sekarang bisa banyak ke yayasan. Aku sekarang bisa menikmati nyanyi sama anak-anak. Saya sekarang begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya memberikan satu pencerahan buat orang lain yang melihat.
Gitu. Kenapa saya senang bercerita? Ceritaku ini adalah kisah hidup banyak orang. Semakin banyak aku bercerita, semakin orang itu memiliki solusi dan jalan keluar. Betul. Tetapi apa yang setelah kamu ukir itu adalah yang terbaik. Apa yang aku ukir juga sudah yang terbaik. Ya. Dan ketika kita tidak bisa menerima masa yang kemarin yang sudah berlalu, hari ini adalah hari yang baru, kita akan terus membawa cerita itu terus menerus. Pada suatu hari ketika saya melayani renungan pujian, dari melayani 10 orang, 100 orang sampai ribuan orang. Dan Bapak mengatakan bahwa kamu miliknya, aku hanya memilikimu sebatas sebagai hubungan suami istri. Dan itu adalah kalimat yang sangat indah. Dan apakah bagaimana kalau misalnya kamu pikirkan coba kalau kamu punya istri macam kayak aku, apa yang nggak edan, istrinya nggak ada di rumah, pergi kemana-mana sama banyak orang gitu. Apa nggak mumet tau punya istri anak Avanti itu? Apa orang mumet? Apa orang edan tau Pak Anda, apa Pak Anda kan gitu. Tapi dia katakan bahwa ya ini aku dikasih istri anak Avanti ini, aku ya sudah manut sama Tuhan, mau dipakai istriku jadi apa, yang terbaik yang Tuhan beri. Akhirnya kita dalam kepasrahan. Wow. Natal ini buat Daniel. Saya suka yang Bunda bilang. Di tahun 1940 sekian atau 1920 sekian, ada seseorang namanya Henry Ford, penemu mobil pertama bukan mobil pertama ya, maksudnya dia yang membuat mobil itu jadi industri. Ya kan? Mobil jadi industri. Betul, karena tadi Bunda ngomong soal industri juga. Gitu. Henry Ford ini begitu udah membuat sebuah mobil, orang-orang yang biasanya di situ naik kuda, naik delman, gitu kan, pasti ada beberapa orang yang kerjaannya sebagai delman ya, penunggang kuda ya. Dan abis itu ada juga orang-orang yang kerja di jalanan untuk membersihkan kotoran kuda. Ada orang-orang di situ yang bertugas untuk ngekencengin ini, ngasih makan kudanya atau apanya dan lain-lain lah. Perkudaan itu. Tapi ketika automobil itu jadi sebuah industri dan itu sudah semakin banyak dalam waktu mungkin cuma 7 tahun, dari yang tadinya cuma bikin berapa ratus atau mungkin berapa ribu, akhirnya dia membuat jutaan. Dan kalau misalnya dalam kurun waktu yang secepat itu ya 7 tahun itu, banyak banget orang-orang yang tiba-tiba langsung nggak punya kerjaan dong. Yang tadinya dia emang ngurusin kotoran kuda, sekarang kotoran kuda nggak terlalu banyak lagi. Abis itu yang tadinya ngasih makan kuda, pelihara kuda dan lain-lain, banyak atau mungkin yang ngejual-jualin kuda ke orang-orang kaya, itu akhirnya sekarang udah mulai out of job. Mereka harus mengembangkan diri, mereka harus bisa melepas identitas mereka sebagai pembersih kotoran kuda di jalanan dan mulai mempelajari skill terbaru gitu, yang mungkin sekarang ini berubah gara-gara industri yang dibuat sama si Henry Ford ini, which is otomobil. Udah pasti di pandemi ini juga ada sebuah industri yang shifting, kita bilangnya industri 4.0, dan si corona ini, pandemi dan lain-lain itu mempercepat si industri 4.0 ini, dan semua orang langsung shifting ke digital. Kalau misalnya dia belum berhasil melepas identitas dia dulu sebagai seseorang atau comfort zone-nya dia, kenyamanannya dia, yang dulu membawa dia kesuksesan, dia akan mati di era industri 4.0 ini. Kalau misalnya dia menolak untuk bilang, enggak lah, dulu gue bisa sukses gara-gara ini, ya harusnya ke depannya gue bisa terus sukses, berpegang sama kesuksesan yang lama, dia akan mati. Jadi tadi yang Bunda bilang, dan ini akan saya sambungin juga kenapa saya tadi kasih penjelasan lumayan panjang, bahwa di Natal ini, di akhir tahun 2020 ini, mungkin ini adalah saat yang tepat untuk kita bisa berdamai dengan kesuksesan kita yang kemarin dulu, dan kita mungkin bisa, bolehlah berkabung sedikit. Apa yang Bunda juga bilang, kayak
udah selesai, itu kan ada rasa berkabungnya juga. Ya udah secara manusiawi. Bener. Udah yuk kita berkabung sama kesuksesan kita sebelumnya, karena apa yang membawa kita ke sini tidak akan bisa membawa kita ke sana. Yes. What gets us here will not be able to get us there. Jadi artinya kalau misalnya nanti ke sana itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, atau mungkin sesuatu kesuksesan yang nanti bisa berkali-kali lipat dan lain-lain gitu ya, udah pasti kita harus bisa mengembangkan diri dan melet go, melepaskan identitas kita yang dulu mungkin. Ketika Tuhan bilang, oke, udah selesai, sekarang saatnya kamu berubah. Dan itulah mungkin Natal ini gitu, karena Natal ini adalah tentang kedamaian, ya kan? Jadi kita juga harus bisa berdamai dengan masa lalu kita. Apapun itu ya, apakah itu masa lalu yang penuh dengan kepahitan atau masa lalu yang penuh dengan kesuksesan. Karena di dalam ujian ada berkatnya. Betul. Di dalam berkat ada ujiannya. Betul banget. Jadi I think betul banget kata Bunda juga, di mana di Natal tahun 2020 ini adalah masa yang sangat spesial. Keputusan pastinya ada di tangan kamu yang lagi nonton sekarang ini. Apakah kamu sudah siap untuk berdamai dan melepaskan kenyamanan yang dulu berhasil membawa kamu kesuksesan, dan sekarang saatnya let's do it again. Kalau bahasa saya, the power of kepepet. Ada kekuatan ketika kita terjepit. Pada situasi tertentu kita dikejar singa, kita nggak mungkin bisa meloncat 3 meter. Itu nggak masuk akal. Tapi ada kekuatan yang membuat kita menjadi bisa. Dan kita belajar dari Natal ini, belajar dari mempersiapkan masa Advent demi Advent ini untuk mempelajari keterbatasan kita sebagai manusia. Menyadari kekuasaan manusia sekuasa-kuasa apapun tidak akan pernah bisa merebut kekuasaan Tuhan. Oke, kita tutup ya. Hari ini, saat ini, siang hari ini, sebuah peristiwa besar terjadi dalam hidup kami berdua. Menyadari bahwa ada yang sudah selesai, dan harus mempersiapkan diri untuk menerima kelahiran yang baru bagi diri kita. Saya berpikir bahwa dari hati ke hati bukan hanya sebuah pembicaraan antar dua pribadi, tetapi ini melibatkan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus hadir dan memenuhi kami untuk dapat berbincang-bincang, untuk menyelesaikan peristiwa demi peristiwa, bahwa tidak ada awal tanpa akhir. Semua di atas bumi ini ada akhirnya, termasuk penderitaan. Apapun itu keputusan Tuhan. Sembuh, Tuhan putuskan. Meninggal pun adalah sebuah kesembuhan. Betul. Dan Daniel tadi katakan, kita harus meninggalkan sebuah kesuksesan kita yang lama. Karena Tuhan sedang menciptakan dan memberikan ruang untuk sukses di bidang yang baru. Ana Avanti sebagai YouTuber. Wah, enggak. Kalau aku sih, aku jarang banget muncul di YouTube sebenarnya. Gitu. Jarang banget. Hampir dibilang jarang banget. Tetapi satu peristiwa, ketika saya ingin bagikan, saya persiapkan dengan baik. Aku nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dari pembicaraan ini. We don't know. Tapi pasti banyak orang yang terberkati dari peristiwa Natal, peristiwa kelahiran Yesus Kristus, dan peristiwa bagaimana kita harus bisa lahir kembali dalam wujud yang baru. Kita ucapkan selamat Natal yuk bersama-sama yuk. Saya Ana Avanti dan saya Daniel Mananta, dan kami ingin mengucapkan selamat Natal. Semoga Natal ini membawa makna yang mendalam untuk kita lahir kembali dalam wujud yang baru dan berdamai dengan diri sendiri serta kondisi seperti ini. Dan semoga Natal ini, doa saya buat kalian adalah supaya kalian bisa menemukan kedamaian. Seberapapun kecilnya kedamaian tersebut, kita bisa menemukan hal tersebut. Jadilah terang sekecil apapun sinarnya. Dari hati ke hati, Ana Avanti, sampai jumpa.